Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita akan bersama merenungkan tentang alasan percaya Tuhan. Kita tidak mudah untuk percaya Tuhan jikalau keadaan kita sedang sukses. Jikalau keadaan kita sedang kaya, sedang hebat, luar biasa, maka jangan kaget berapa banyak orang di muka bumi ini ketika keberhasilan sedang dinikmati, maka semakin tidak lagi akan mengandalkan Tuhan. Nah, pada waktu kita sedang merasa hebat luar biasa, seakan-akan semua itu adalah hasil karya kita semata, bukan campur tangan Tuhan. Maka dari itu berapa banyak orang gampang kecewa pada waktu dia berjuang untuk percaya kepada Tuhan. Lalu ada intimidasi yang berkata, sudah tidak perlu percaya Tuhan, kita harus berusaha. Memang betul, kita perlu berusaha. Tapi jangan lupa, kita tetap perlu percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah ciptaan. Ciptaan tidak mungkin bisa lebih hebat daripada Sang Pencipta. Maka ketika kita menghadapi kehidupan setiap hari, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan percaya kepada Tuhan. Namun persoalan adalah, apa alasan kita harus percaya kepada Tuhan? Mengapa harus kepada Tuhan? Kenapa kita tidak dengan yang lainnya? Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, tentu saja banyak sekali orang menjadi tawar hati, menjadi tidak bersemangat lagi. Seakan-akan dia berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi kenapa tidak ada jalan keluar? Mengapa penyakitku tidak sembuh? Berapa banyak dari kita ketika kita berkata percaya kepada Tuhan, maka kita terlalu terus-menerus memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Saat ini kita merenungkan 3 alasan mengapa kita percaya kepada Tuhan. Kita akan baca dari Yosua pasal pertama ayat yang kelima yang berkata sebagai berikut. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari pembacaan ini kita mendapatkan satu kisah tentang janji Tuhan yang akan tetap menyertai Musa, dan itu diucapkan kepada Yosua. Pada waktu Musa mati, Yosua ini bukan anaknya Musa, tetapi hamba daripada Musa, mendapatkan mandat, mendapatkan tugas, mendapatkan tongkat estafet untuk menjadi pemimpin penggantinya Musa. Pada waktu Yosua mengambil alih kepemimpinan inilah, Tuhan Allah berbicara kepada Yosua untuk menguatkan dia saat menghadapi persoalan. Bahkan dikatakan di ayat yang kelima bagian atas tadi, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu tandanya ada jaminan di mana Tuhan akan membela Yosua. Maka dari bagian ini kita melihat 3 hal tentang alasan kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan, yaitu karena Tuhan terus menyertai kita. Ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, itu dalam bahasa lain Immanuel, Allah beserta kita, maka Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita berarti Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita, itu berarti Tuhan ada dengan kita. Maka ketika kita hidup dalam dunia ini, dan ketika kita merasa khawatir, di situ ada tanda-tanda kita sedang tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, itu berarti kuasanya, kehadirannya itu ada di antara kita. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati keberadaan Dia, penyertaan Dia, bukan salahnya Tuhan, tapi ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, khususnya tentang adanya dosa. Yang kedua, alasan kita percaya kepada Tuhan, yaitu tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak membiarkan keadaan kita dan tidak pernah meninggalkan kita
itu satu paket yang perlu kita dapatkan dari pembacaan ini. Pertama, Tuhan terus menyertai. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan. Pada waktu Dia menyertai, Dia betul-betul menyertai. Dia tidak berkata pura-pura ada di antara kita. Dia bukan cuma dekat dengan kita dan tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan menyertai dengan Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dia pasti akan ikut serta di dalam setiap keberadaan kita untuk menolong kita dalam keadaan apapun juga. Kita pernah mendengar teks yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata turut bekerja itu dalam bahasa Yunani adalah sunergeo, atau dalam bahasa yang gampang yang kita kenal adalah sinergi. Artinya Allah itu bersinergi dengan kita, dan pada waktu Dia menyertai kita, di situ juga Dia bersama-sama dengan kita. Artinya adalah Dia terus ada di antara kita dan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Hari ini apapun persoalan kita, apapun yang sedang menjadi tekanan hidup kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia ada di situ. Namun ingat, jangan pernah memaksa atau kita mengendalikan Tuhan kapan ini selesai. Tapi intinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan yang ketiga, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Apalagi khususnya untuk mereka yang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia ada di situ. Dia bersama dengan kita. Jadi Tuhan menyertai itu terus-menerus, continue. Dan yang kedua, Dia tak pernah membiarkan. Dan yang ketiga, tak akan pernah meninggalkan. Dalam hal ini saya akan memberikan satu contoh yang mudah. Pada waktu saya baru menikah, saya itu suka bersama istri pergi ke sebuah toko. Dan pada waktu saya menikah, saudara, di kota Surabaya ini, mall atau plaza itu tidak banyak. Kemudian saya mengantar istri untuk berbelanja kebutuhan di tempat itu. Maka saya menyertai dia, pertama. Yang kedua, dia kemanapun juga saya tidak akan pernah membiarkan, dan khususnya meninggalkan. 3 hal ini saya kerjakan. Tapi suatu hari ketika saya memiliki anak masih kecil-kecil, ketika istri saya berbelanja di satu tempat, kemudian anak-anak ini berkata seperti ini, "Ayo Pak, kita main Pak." Maka saya berkata kepada istri, saya tinggalkan ya. Maka saya biarkan dia belanja sendiri. Kemudian saya bersama anak-anak ke tempat permainan anak-anak. Nanti kita bertemu di situ. Apa yang saya mau tunjukkan di situ? Manusia tidak mungkin bisa menyertai terus. Bisa dia membiarkan. Bahkan kadang-kadang dia menyertai tetapi membiarkan. Biar susah kamu tanggung sendiri. Dan yang ketiga, bisa kita meninggalkan, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan itu menyertai, dan Tuhan tidak pernah membiarkan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu satu paket. Tidak pernah Dia melakukan salah satunya. Dia akan melakukan semuanya. Namun demikian, jangan kita menganggap enteng Tuhan. Bagaimana kita hormat kepada Tuhan, itu yang perlu kita pikirkan. Meskipun Tuhan tidak tergantung hormat kita, tidak tergantung takut kita kepada Tuhan, namun di situ kita tidak bisa merasakan penyertaan. Kita tidak bisa menikmati keberadaan Tuhan, seakan kita dibiarkan, dan kadang-kadang kita merasa ditinggalkan. Siapakah di sini pernah titip doa kepada seseorang? Saya tidak melarang orang didoakan, tapi ini hobinya titip doa. Kenapa tidak mau berdoa sendiri kepada Tuhan? Dia adalah Bapa. Kenapa engkau tidak berseru sendiri? Dia membuka tangannya, ingin menikmati hubungan dengan kita, tapi kita merasa jauh. Sehingga ada satu pepatah di muka bumi ini yang berkata, Tuhan sejauh doa. Itu bukan kata Alkitab. Kata Alkitab adalah Tuhan sejauh dosa dan kesalahan. Maka jikalau ada dosa di antara kita,
yang tersembunyi, yang pernah kita lakukan, yang tidak tahu apa yang pernah kita kerjakan sudah lama, tapi itu terus ada dalam hati kita dan kita tidak mau mengakuinya. Hari ini akui dosa kita. Tuhan akan mengampuni, dan setelah itu kita bisa menikmati hubungan yang begitu harmonis dengan Tuhan. Dan di situ kita akan bisa menikmati terus penyertaan Tuhan. Kita akan tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Salam hati gembira.